Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini ingin menjelaskan tentang konsep pajak penghasilan. Kelompok kami yang pertama itu saya sendiri, Ferdianto Disa Putro, dengan NIM 158. Yang kedua ada Mbak Davina Safa Melisa dengan NIM 162. Yang ketiga ada Mbak Rizka Nurul Safitri dengan NIM 180. Yang terakhir ada Mbak Aida Rahmawati dengan NIM 185. Saja masuk materi, yaitu tentang pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Perhitungan penghasilan kena pajak atau laba fiskal taxable profit tersebut bertitik tolak dari laba komersial atau laba akuntansi, yaitu pajak dalam laporan keuangan. Yang pertama ada pajak penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komersial lain pada pos beban atau manfaat pajak penghasilan kini dan beban atau manfaat pajak penghasilan tangguhan. Yang kedua ada pajak lainnya terkait dengan pajak pertambahan atau PPN dan pajak daerah seperti PBB. Perusahaan mencatat PPN masukan seolah sebagai prepaid tax dan PPN keluaran sebagai utang pajak. Yang ketiga ada jurnal standar akuntansi pajak penghasilan. Jurnal standar tersebut hanya perlu disesuaikan nilainya dengan ketentuan tarif pajak penghasilan yang berlaku untuk transaksi yang menjadi objek pajak. Yang terakhir ada perbedaan perhitungan pajak secara komersial dan fiskal. Perhitungan secara komersial didasarkan pada PSAK, sedangkan perhitungan secara fiskal didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 38/2008. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Pengertian DPP atau dasar pengenaan pajak secara fiskal adalah total jumlah yang akan dikalikan dengan tarif pajak terkait untuk memperoleh nilai pajak terutang. Sedangkan pengertian DPP secara akuntansi komersial adalah jumlah nilai buku fiskal atau fiscal book value dari suatu aset atau liabilitas yang dapat berbeda dengan jumlah tercatat atau nilai buku komersial atau accounting book value dari aset atau liabilitas tersebut. Contoh perbandingan antara DPP aset dengan jumlah tercatat aset. Mesin dengan biaya perolehan sebesar 100 memiliki akumulasi penyusutan sebesar 20. Namun, untuk tujuan pajak, akumulasi penyusutan mesin adalah sebesar 30, sehingga DPP mesin adalah sebesar 70. Sementara jumlah tercatat mesin sebesar 80, sehingga terdapat perbedaan temporer sebesar 10. Untuk perbandingan antara DPP liabilitas dengan jumlah tercatat liabilitas, utang gaji sebesar 100 dan beban gaji yang masih harus dibayar dapat dikurangkan untuk tujuan pajak deductible expense sebesar 100, sehingga baik DPP dan jumlah tercatat utang gaji memiliki nilai yang sama sebesar 100, sehingga tidak terdapat perbedaan temporer. Contoh lain, estimasi kewajiban garansi estimated liability under warranty sebesar 200 dan beban garansi baru dapat dikurangkan untuk tujuan pajak dengan dasar kas, sehingga DPP estimasi kewajiban garansi sebesar 0, sementara jumlah tercatat estimasi kewajiban garansi sebesar 200, sehingga terdapat perbedaan temporer sebesar 200. 1. Aset dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan timbul dari perbedaan temporer dapat dikurangkan atau deductible temporary differences. Sementara liabilitas pajak tangguhan timbul dari perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary differences. 2. Perhitungan aset dan liabilitas pajak tangguhan, yaitu pendekatan penentuan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Ilustrasi perhitungan aset dan pajak tangguhan. Pada tabel berikut menjelaskan tentang ilustrasi perhitungan liabilitas pajak tangguhan. Pada awal tahun 2021, perusahaan membeli peralatan dengan biaya perolehan senilai 1.000. Peralatan tersebut memiliki rasa manfaat komersial selama 5 tahun, namun secara pajak dikategorikan dalam kelompok dengan masa manfaat fiskal selama 4 tahun. Perusahaan menghitung beban depresiasi menggunakan metode garis lurus Starlight Line dengan nilai depresiasi komersial sama dengan 1.000
per 5 tahun sama dengan 200 per tahun, dan nilai depresiasi fiskal sama dengan 1000 per 5 tahun sama dengan 250 per tahun. Dengan demikian pada akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terdapat koreksi fiskal negatif sebesar 50 per tahun. Koreksi fiskal tersebut merupakan perbedaan temporer karena hanya berasal dari perbedaan cara pengukuhan atau estimasi masa manfaat untuk menghitung beban dan akumulasi depresiasi, sementara baik akuntansi komersial maupun fiskal tetap sama-sama mengakui pas depresiasi itu tersendiri. Oleh karena itu, bila menggunakan pendekatan koreksi fiskal, maka beda temporer yang berasal dari koreksi fiskal negatif merupakan beda temporer kena pajak. Sedangkan bila menggunakan pendekatan perbandingan DPP dengan jumlah tercatat, maka pada akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk ilustrasi tersebut akan memiliki nilai DPP yang lebih kecil daripada jumlah tercatat. Perbandingan nilai DPP yang lebih kecil daripada jumlah tercatat untuk aset atau peralatan ini merupakan beda temporer kena pajak. Jadi, baik menggunakan pendekatan koreksi fiskal maupun pendekatan perbandingan DPP dengan jumlah tercatat, perbedaan temporer dalam ilustrasi tersebut merupakan perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan konsekuensi munculnya liabilitas pajak tangguhan besar 12,50 per tahun. Dari hasil perkalian antara nilai koreksi fiskal negatif 50 per tahun dengan tarif pajak 25% serta secara kumulatif dari hasil perkalian antara selisih nilai DPP dan jumlah tercatat dengan tarif pajak 25%. Liabilitas pajak tangguhan tersebut akan menambah total beban pajak perusahaan sebagai beban pajak penghasilan tangguhan. Penambahan total beban pajak perusahaan ini disebabkan oleh karena beban depresiasi merupakan akuntansi komersial lebih kecil daripada beban depresiasi fiskal, sehingga laba komersial lebih besar daripada laba fiskal, atau beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar daripada beban pajak secara fiskal. Pencatatan liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2025 dalam contoh ilustrasi di atas memiliki perhatian tersendiri karena pada tahun 2025 ini muncul koreksi fiskal positif dan baik DPP maupun jumlah tercatat aset memiliki nilai yang sama atau jumlah tercatat aset telah dipulihkan. Kondisi ini menyebabkan timbulnya aset pajak tangguhan, namun menyebabkan penjurnalan liabilitas pajak tangguhan pada sisi debit sebesar 50 dari jumlah liabilitas pajak tangguhan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, yaitu 12,50 dikali 4 tahun atau nilai koreksi fiskal 200 pada tahun 2025 dengan tarif pajak 25%. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan timbulnya manfaat pajak penghasilan tangguhan yang mengurangi total beban pajak perusahaan karena pada tahun 2025 beban depresiasi menurut akuntansi komersial lebih besar daripada beban depresiasi fiskal, sehingga laba komersial lebih kecil daripada laba fiskal, atau beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada beban pajak secara fiskal. Kemudian pada aset pajak tangguhan dari kompensasi kerugian. Selain dari perbedaan temporer dapat dikurangkan, aset pajak tangguhan juga dapat berasal dari kompensasi kerugian atau akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Peraturan pajak di Indonesia saat ini membolehkan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang mengalami rugi fiskal pada tahun berjalan untuk melakukan kompensasi atas kerugian tersebut terhadap laba komersial hingga 5 tahun ke depan atau tax loss carry forward, atau hingga maksimal 10 tahun ke depan bila memenuhi kriteria pajak tertentu. Dengan demikian, sampai dengan nilai kerugian pada tahun berjalan habis dikompensasikan dalam jangka waktu tertentu di masa depan, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh badan. Pada periode 2020, perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 800 yang dapat dikompensasikan hingga 5 tahun ke depan.
Kerugian ini akan dicatat sebagai aset pajak tangguhan pada manfaat pajak penghasilan tangguhan senilai 200 sama dengan 800 dikali 25% tarif pajak pada tahun 2020. Pada periode 2021, perusahaan berhasil membukukan laba komersial sebesar 50. Pada periode ini, perusahaan belum perlu membayar PPh badan karena dapat menggunakan kompensasi kerugian dari periode sebelumnya sebesar 50 juga, sehingga nilai laba fiskal perusahaan adalah nihil. Penggunaan kompensasi kerugian ini serupa dengan koreksi fiskal negatif, namun tidak menyebabkan pencatatan liabilitas pajak tangguhan, melainkan menyebabkan pencatatan aset pajak tangguhan di sisi kredit. Hal ini dikarenakan perusahaan perlu mengurangi nilai aset pajak tangguhan dari kompensasi kerugian periode sebelumnya sebesar 12,50, yaitu 50 dikali 25% tarif pajak. Pengurangan aset pajak tangguhan ini akan memunculkan beban pajak penghasilan tangguhan, sehingga total beban pajak penghasilan menurut akuntansi komersial lebih besar, atau karena perusahaan memiliki laba komersial, daripada beban pajak penghasilan menurut fiskal, atau karena nilai laba fiskal perusahaan adalah nihil. Proses ini berjalan serupa hingga akhir periode kompensasi kerugian pada tahun 2025 dan secara kumulatif saldo aset pajak tangguhan yang tersisa pada akhir tahun akan sebesar hasil perkalian antara selisih jumlah tercatat kompensasi kerugian dan DPP dengan tarif pajak 25%, atau nilai DPP kompensasi kerugian pada akhir tahun dalam ilustrasi ini sama dengan 0 karena perusahaan selalu memperoleh laba sehingga tidak dapat tambahan kerugian yang dapat dikompensasi. Pada periode 2025, perusahaan membukukan laba komersial sebesar 550. Pada periode ini, perusahaan sudah harus membayar PPh badan karena saldo atau jumlah tercatat kompensasi kerugian dari periode sebelumnya yang masih dapat dikompensasi hanya tersisa 50, sehingga perusahaan tercatat memiliki laba fiskal sebesar 500, 550, dan 50. Nilai PPh badan terutang yang harus dilunasi perusahaan pada tahun 2025 adalah 125, yaitu 500 dikali 25% tarif pajak. Nilai aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2025 ini juga telah terpulihkan seluruhnya, atau dengan kata lain perusahaan sudah tidak lagi memiliki saldo aset pada pajak tangguhan yang berasal dari kompensasi kerugian. Dalam hal saldo kompensasi kerugian, tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan perusahaan sebelum kadaluarsa. Terdapat ketentuan dalam PSAK 46 yang perlu mendapat perhatian. PSAK 46 mengatur bahwa aset pajak tangguhan dapat diakui apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi. Dengan demikian, bila perusahaan perkiraan bahwa tidak seluruh nilai kompensasi kerugian dapat dimanfaatkan sebelum kadaluarsa, maka nilai kompensasi kerugian yang boleh menjadi dasar pengakuan aset pajak tangguhan hanya sebesar estimasi nilai kompensasi kerugian yang dapat dimanfaatkan. Misalnya, dari total kompensasi kerugian pada periode 2020 sebesar 800, perusahaan memperkirakan bahwa nilai kompensasi kerugian yang dapat dimanfaatkan sebelum kadaluarsa, misalnya sebelum lewat 5 tahun atau periode 2025, hanya sebesar 700, atau akumulasi laba perusahaan selama 5 tahun ke depan diperkirakan hanya sebesar 700. Dengan demikian, nilai kompensasi kerugian yang dapat menjadi dasar pengakuan aset pajak tangguhan hanya sebesar 700, bukan 800. Bila tarif pajak 25% dikenakan atas laba perusahaan, maka nilai aset pajak tangguhan yang berasal dari kompensasi kerugian hanya sebesar 175, yaitu 700 dikali 25%, atau bukan 200, 800 dikali 25%. 46 juga mengatur bahwa pada setiap akhir periode pelaporan, entitas atau perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang berasal dari kompensasi kerugian. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia
untuk dipulihkan. Contohnya karena perbaikan kondisi perekonomian pada akhir tahun 2022. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkatkan dalam jumlah memadai pada periode masa depan dari 700 menjadi 800 secara akumulasi sampai dengan akhir tahun 2025, sehingga pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Dengan demikian, pada akhir tahun 2022, perusahaan dapat menaikkan nilai aset pajak tangguhan yang berasal dari kompensasi kerugian sebesar 25 sama dengan 100 estimasi peningkatan laba dikali 25% tarif pajak. Yang selanjutnya yaitu pajak tangguhan untuk aset yang dinilai pada nilai wajar. Sebuah perusahaan memiliki properti investasi yang terdiri dari tanah dan bangunan. Biaya perolehan misal sebesar 60 juta, sedangkan biaya perolehan bangunan sebesar 90 juta. Properti investasi ini diukur menggunakan modal nilai wajar. Nilai wajar tanah sebesar 100 juta, sedangkan nilai wajar bangunan sebesar 125 juta. Nilai akumulasi penyesuaian bangunan untuk tujuan pajak sebesar 60 juta. Penyelesaiannya yaitu nilai liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kena pajak adalah sebesar 27 juta dibagi 135 dikali 20% tarif pajak penjualan. Bila perusahaan bertujuan untuk menjual properti investasi tersebut. Sementara untuk nilai liabilitas pajak tangguhan, bila perusahaan bertujuan untuk menggunakan sendiri properti investasi tersebut adalah sebesar 36,5 juta rupiah dalam kurung 40 juta rupiah dikali 20% tarif pajak penjualan dikali 95 juta dikali 30% tarif pajak umum, yaitu perubahan dalam status pajak entitas atau para pemegang sahamnya. Sebuah perusahaan di Indonesia dapat mengalami penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 20% bila minimal 40% instrumen ekuitasnya diperdagangkan di bursa. Dengan demikian, sebuah perusahaan di Indonesia yang melakukan penjualan sahamnya kepada publik hingga minimal mencapai 40% dapat menyebabkan penurunan pada aset atau liabilitas pajak tangguhan. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.